Pembukaan toko bangunan akan menjadi lebih efisien dengan menggunakan Acrobat Online. Kamu mau tahu bagaimana Acrobat Online dapat membantu pembukuan di toko bangunan? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan Acrobat Online sebagai software akuntansi di toko bangunan. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Acrobat Online. Nah, untuk video kali ini kan kita mau jelasin tentang cara penggunaan Acrobat Online untuk toko bangunan. Nah, nanti di video ini juga kamu bisa lihat seberapa berpengaruh Acrobat Online untuk membantu pembukuan di toko bangunan. Jadi nanti mungkin video ini akan sedikit lebih panjang dari video biasanya karena akan banyak penjelasan di video ini. Jadi nanti saya akan menjelaskan langkah-langkahnya dari awal. Nah, pertama yang harus kamu lakukan sebelum kamu menggunakan Acrobat Online, itu kamu harus input master datanya dulu sebenarnya. Jadi master data itu nanti kamu bisa masukin daftar akun, terus nanti daftar pelanggan, daftar supplier, terus nanti ada daftar barang dan jasa, dan yang terakhir itu daftar aset tetap. Nah, kelima master data ini nanti perlu kamu input. Nanti kamu sesuaikan aja dengan kebutuhan di perusahaan kamu. Nah, untuk penginputannya itu bisa kamu lakukan secara manual. Nanti kamu masukin tuh secara satu-satu. Nanti kan kita di sini ada fitur-fiturnya nih. Ini kamu bisa input dari sini, ini untuk akun perkiraan, terus nanti penjualan ada di pelanggan sini, terus nanti ada pembelian, kita ada pemasok, daftar barang dan jasa, terus nanti yang terakhir itu aset. Nanti kamu bisa input satu-satu atau nanti kamu bisa import dari Excel. Nah, kalau import dari Excel nanti contohnya kita mau masukin daftar barang dan jasa nih. Kita klik. Nah, nanti di sini kita ada pilihan untuk import dari Excel. Nah, nanti di sini kita ada import data, terus nanti pilih import dari Excel. Nah, nanti untuk filenya juga kita sediain nih. Jadi kamu ada dalam file contohnya, terus nanti ada penjelasan kolomnya. Jadi nanti kamu tinggal copy paste aja ke file ini, baru kamu import ke dalam Acrobat Online. Nah, cuma untuk video kali ini saya nggak import data dari Excel. Jadi nanti saya coba inputnya itu satu-satu aja. Karena kan kita nggak perlu data juga terlalu banyak. Jadi nanti saya contohnya itu satu barang aja di sini. Nah, nanti untuk inputnya itu kita balik lagi ke barang dan jasa. Kemudian kita pilih ke data baru di sini. Nah, ini nanti untuk input master data yang ada di perusahaan kamu. Ini maupun kamu transaksinya untuk penjualan atau pembelian, nanti kamu input semuanya di sini. Nah, ini kan kita contoh kita mau jualan apa nih di sini nama barangnya. Contoh kita mau jualan paku di sini. Nah, nanti kamu tinggal input aja nama barang itu paku. Nah, terus kategori barangnya juga kamu bisa sesuaikan. Nah, kategori barang ini nanti kamu bisa sesuaikan sesuai dengan jenis barangnya, atau nanti kamu sesuaikan dengan brandnya atau dengan size-nya. Nanti kamu bisa sesuaikan dari kategori barang di sini. Jadi nanti penggunaannya tergantung dengan kebutuhan di perusahaan kamu. Ini kan kalau saya baru ada umum nih. Nanti kalau kamu ada lainnya kamu bisa tambah aja di sini. Contoh kita mau buat kategori paku contohnya. Nah, kategori barang paku. Jadi nanti kalau kamu ada barang lainnya, contoh ada paku A, paku B, paku C. Nah, nanti kamu tinggal masukin kategori barangnya itu ke paku. Jadi nanti ketika kamu pengen lihat kategori barang paku, nah nanti kelihatan semua tuh nama paku-paku yang kamu punya. Nah, kemudian kita selanjutnya masuk ke yang jenis barang di sini. Nah, jenis barang di Acrobat Online ini kita ada 4 jenis. Yang pertama ini kita ada persediaan. Nah, persediaan ini barangnya yang kita stok lalu kita kontrol. Kemudian kita ada non persediaan. Nah, kalau ini kita stoknya nggak kita kontrol. Jadi nanti jadi biaya dia. Nah, selanjutnya kita ada untuk jasa. Ini kalau kamu ada jasa yang kamu jual atau kamu pakai. Nah, yang terakhir ini kita ada barang grup. Nah, kalau untuk yang jenis barang grup ini kita contohnya kayak parcel biasanya. Nah, parcel itu kan satu barang itu dia isinya macam-macam. Ada barang A, barang B, barang C. Untuk jadi parcel A contohnya. Nah, kalau kamu pakai transaksi yang kayak gitu berarti kamu pilih jenis barangnya yang grup di sini. Nah, cuma kan kalau kita ini untuk yang stoknya kita kontrol di sini. Berarti kita pilihnya yang persediaan. Nah, ini udah selesai kode barangnya, nanti kamu bisa ubah di sini. Ini kamu pakai otomatis atau enggak. Kalau kamu mau pakai manual berarti kamu matiin aja di sini. Nah, kalau kamu mau otomatis berarti kamu tinggal nyalain di sini. Nah, kalau kamu nomori otomatis itu inputnya dari mana? Nah, nanti kita juga sediain untuk fitur penomoran otomatis di sini. Jadi kalau kamu pengen buat nomor otomatis, nanti kamu tinggal sesuaikan aja namanya itu apa, terus tipe transaksinya apa. Nah, tadi kan kita barang dan jasa ya, berarti tipe transaksinya barang dan jasa. Terus nanti kamu tinggal sesuaikan. Nah, mungkin nanti kalau untuk penjelasan lebih lengkapnya saya akan taruh videonya di atas karena sebelumnya saya udah pernah buat untuk pembuatan penomoran di Acrobat Online. Jadi nanti saya udah buat videonya terpisah, nanti kamu bisa tonton aja videonya. Kamu tinggal klik aja di atas. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke barang dan jasa di sini. Ini saya close dulu sebentar. Nah, ini kan udah. Nah, terus kamu bisa masukin barcode di sini. Nah, satuannya ini kamu bisa pilih. Nah, di Acrobat Online ini kita udah bisa multi satuan. Nah, contohnya kita jual satuan terkecil itu pieces contohnya. Nah, kemudian satuan di atas piecesnya itu apa? Contoh kita mau jualnya itu per pack.
Berarti nanti kita masukin aja per pack di sini. Nah, nanti kalau kamu udah masukin, nanti ditanya nih, satu pack itu berapa pieces? Contohnya satu pack ini 50 pieces. Nah, nanti kalau ada satuan lagi, kamu bisa sesuaikan aja. Nah, ini kita udah selesai nih. Ini kita baru masuk di tab umum. Kemudian kita masuk ke tab penjualan dan pembelian di sini. Nah, di sini nanti kamu bisa masukin harga jual satuannya. Contoh kamu harga jual satuannya berapa nih per piecesnya? Contoh kita mau jual satu pieces paku tuh 1000. Nah, kalau untuk satu pack, contohnya kita mau jualnya itu 40.000. Jadi nanti kamu bisa masukin di sini. Nah, kemudian kamu bisa masukin juga untuk harga grosir di sini. Kalau kamu pakai harga grosir, kamu bisa masukin di sini. Nah, kalau kamu pakai harga grosir, saya juga udah buat videonya secara terpisah untuk penjelasannya. Nah, nanti kamu tinggal cek aja videonya di atas untuk penjelasan harga grosir. Ini kita nggak pakai harga grosir dulu di sini. Nah, selanjutnya nanti di sini kita ada informasi pembelian juga yang bisa kamu cek. Terus nanti di sini juga ada PPN nih. Kalau kamu pakai PPN atau enggak, nanti kamu bisa masukin di sini. Kalau kamu PPN berarti kamu tambah di sini. Nah, selanjutnya kita masuk yang tab selanjutnya. Ini kita ada tab stok. Ini kalau kamu ada saldo awal. Nah, biasanya kalau untuk perusahaan yang baru pakai Akurat Online itu kan kita ada saldo akhir tuh. Nah, saldo akhirnya kamu bisa masukin di sini sebagai saldo awal. Nah, kemudian di tab selanjutnya kita ada akun perkiraan yang terkait dengan barang tersebut. Selanjutnya ada gambar. Nanti kamu bisa masukin gambar di sini nih. Nah, selanjutnya ini tab lain-lain. Ini bisa untuk catatan atau dimensinya di sini. Nah, ini kita udah selesai nih untuk membuat barang paku namanya. Ini kan kita udah selesai. Ini udah saya input semua yang saya butuhkan. Kalau kamu udah selesai, kamu tinggal simpan di sini. Nah, ini udah berhasil. Berarti kalau kamu cek di sini, nah kita punya stok namanya paku nih, punya barang persediaan namanya paku. Cuma ini kuantitasnya masih 0 di sini. Nah, maka dari itu karena stoknya masih 0 kan kita belum bisa pakai untuk transaksi. Kita harus nambah stoknya dulu nih. Nah, untuk penambahan stoknya kan berarti kita harus beli dulu barangnya ke supplier. Nah, untuk step-step pembelian barang itu nanti kita bisa pakai modul pembelian di sini. Nah, ini adalah alur pembelian di Akurat Online. Jadi nanti kita mulai dari pesanan pembelian, terus nanti ada penerimaan, terus nanti juga ada faktur pembelian, dan yang terakhir itu adalah pembayaran pembelian. Nah, ini adalah alur yang ada di Akurat Online. Tapi untuk alur ini kamu nggak harus ngikutin 100%. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan dengan alur yang ada di perusahaan kamu. Nah, contohnya kamu di perusahaan kamu ini nggak pakai pesanan nih. Kamu langsung terima barang, faktur, atau pembayaran. Atau kamu malah langsung dari faktur terus baru pembayaran pembelian. Nah, itu nggak masalah. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Yang penting kalau untuk transaksi tersingkat di Akurat Online itu kita mulai dari faktur, kemudian pembayaran. Jadi nanti untuk faktur ini pengakuan hutangnya. Nah, pembayaran ini nanti untuk pembayaran hutangnya. Jadi kayak gitu, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, selain itu sebenarnya kalau untuk transaksi pembelian ini kita ada fitur tambahan lagi. Nah, biasanya ini digunakan oleh orang gudang biasanya. Nah, kalau kamu ada orang gudang, kita sediain untuk fitur permintaan barang. Jadi untuk fitur permintaan barang ini kita ibaratkan itu misal kita punya paku, kan tadi kita kosong nih pakunya nih. Nah, orang gudang kan biasanya itu ngecek, Pak, ini kita ada stok kosong nih, paku. Ini kita harus beli. Nah, orang gudang kan biasanya info kayak gitu tuh. Nah, nanti orang gudang itu kalau ada info, kamu tinggal input aja di permintaan barang nih. Nah, permintaan barang ini kan biasanya dipakai oleh orang gudang nih. Nah, nanti kamu tinggal klik, terus kamu tinggal sesuaikan. Kamu mau belinya itu berapa untuk pakunya. Baru nanti kamu lapor ke bagian purchasing-nya atau bagian yang belinya. Nah, nanti untuk alur pembelian di sini saya akan mulai dari permintaan barang aja. Jadi nanti biar lebih lengkap penjelasannya. Nah, selain itu di modul persediaan ini juga kita ada fitur multi gudang di sini. Kalau kamu punya multi gudang, ini kan kita baru ada satu nih gudangnya. Ini saya tambahin dulu aja nanti sekalian untuk tes multi gudangnya. Contoh kita punya satu gudang utama dan satu gudang Bekasi di sini. Ini kita simpan. Nah, oke, ini kita udah berhasil nambahin gudang Bekasi. Berarti kita punya dua gudang nih, gudang Bekasi dan gudang utama. Nah, sekarang kita coba untuk transaksi pembeliannya. Kita mulai dari fitur permintaan barang. Fitur permintaan barang ini yang tadi saya bilang sebelumnya, ini digunakan oleh bagian gudang. Nanti tipe permintaannya kamu pilih yang beli barang, tanggalnya nanti kamu sesuaikan aja. Kemudian kamu tinggal pilih nih, kamu mau beli barangnya itu apa. Contoh kita mau beli barang paku. Nah, nanti kamu di sini kamu input nama barangnya itu kan udah kelihatan nih namanya paku. Terus nanti satuannya apa? Ini kan karena kita tadi paku itu multi satuan nih. Jadi nanti di sini ada dua nih yang muncul, kamu belinya itu pakai pack atau malah pakai pieces. Tapi kalau kamu cuma satu satuannya, berarti nanti yang muncul cuma satu aja di sini, nggak ada satuan lainnya. Nah, contoh kita belinya itu ternyata pakai pack nih. Nah, berarti nanti kita ubah di sini. Contoh kita mau beli 100 pack paku di sini. Nah, ini udah oke, baru kita lanjut. Nah, di sini karena kita dipakainya tuh orang gudang fitur ini, berarti kita nggak input harganya. Biasanya kan orang gudang itu nggak tahu harga belinya atau harga produknya kan.
Jadi nanti si orang gudang cukup input nama barangnya aja sama kuantitasnya. Nah, jadi cukup itu aja untuk diinput oleh orang gudang. Nah, kemudian kamu tinggal simpan di sini. Nah, ini kan udah selesai, udah berhasil disimpan. Nah, selain itu, setiap transaksi di Akurat Online itu kita bisa cetak. Dan hasil printoutnya itu nanti kita udah sediain dari Akurat, kita udah ada template defaultnya. Tapi nanti kalau kamu misalnya pengen edit hasil cetakannya, itu juga kita bisa. Jadi kita masih fleksibel. Nah, ini kan contoh untuk hasil defaultnya dari Akurat Online. Tapi kalau kamu pengen edit lagi, nanti kamu disediakan fitur untuk desain cetakan di sini. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, ini kan kita udah permintaan barang. Sekarang kita lanjut lagi. Berarti kan tadi si orang gudang udah bilang nih, Pak, saya masukin permintaan barang untuk beli paku sebanyak 100 pieces. Nah, nanti si orang gudang itu kan info ke bagian purchasing. Kemudian bagian purchasing baru tinggal input dari pemodul pembelian dan pesanan pembelian. Berarti orang purchasing udah buka PO nih. Ini saya tutup dulu sebentar. Kita balik lagi ke pesanan pembelian. Nah, nanti di sini kamu pilih nama pemasoknya. Nah, jadi kalau kamu nama pemasoknya itu udah kamu input atau kamu import sebelumnya yang tadi master data saya bilang, ini nanti akan muncul nama pemasok itu siapa aja. Cuma karena kita ini pakai masih database kosong, berarti kita masukin nama pemasoknya manual aja. Contoh kita nama pemasoknya ini pemasok A contohnya. Kita tambahkan sebagai data baru. Kemudian kamu nggak perlu input lagi nama barangnya di sini. Kamu tinggal ambil aja. Nah, selanjutnya kamu pilih ambil dari permintaan. Karena kan tadi kita inputnya itu dari permintaan barang kan ya. Jadi kita ambil dari permintaan, baru kita ambil. Nah, nanti kelihatan nih, oh ternyata orang gudang bener nih. Dia pesan paku sebanyak 100 pack. Baru kamu klik lanjut. Nah, ini karena udah diinput oleh purchasing, berarti kan nanti si orang purchasing itu kan tahu harga belinya tuh biasanya. Nah, nanti kamu input juga nih harga belinya di sini. Contoh kita harga belinya berapa? Ternyata harga per packnya itu 20.000 contohnya, maaf. Nah, nanti pakai PPN atau enggak, nanti kamu bisa sesuaikan. Kemudian kita klik lanjut. Berarti kita udah beli paku itu sebanyak 100 pack, itu harganya 20.000 dengan total jadinya 2 juta rupiah. Cuma karena kita ada PPN 11%, itu jadinya 2.220.000. Karena kita PPN 11% itu jadi 220.000. Kemudian kita ada tab selanjutnya, ini tab info lainnya. Nah, tab info lainnya ini nanti kita ada syarat pembayaran itu kamu pakai apa. Nah, nanti di sini kamu disediakan nih syarat pembayarannya, tapi kalau kamu ternyata ada syarat pembayaran selain yang di sini, kamu masih bisa tambahin manual. Nanti kita ada fitur di modul perusahaan, terus nanti ada syarat pembayaran. Nah, kamu bisa tambahin di sini. Nah, nanti kamu tinggal pilih, ini kita pakainya yang syarat pembayarannya COD aja, terus alamat kirimnya kemana. Nah, nanti kita ada info pajak nih. Jadi nanti si total pembelian kita ini udah termasuk pajak atau belum. Ini kan kita nggak unchecklist nih, kita nggak checklist di sini, berarti ini totalnya itu nggak termasuk pajak. Coba kalau kita checklist, berarti total 2 juta ini udah termasuk pajak. Nah, jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja di sini. Ini contohnya kita tidak termasuk pajak kayak di sini. Nah, selanjutnya di sini kita ada biaya lainnya. Nah, nanti kalau kamu ada biaya-biaya lainnya terkait pembelian ini, kamu bisa masukin di sini. Nah, ini kan kita udah oke, baru kita simpan. Nah, nanti kalau kamu pengen cetak, kamu bisa cetak juga di sini. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, nanti cetak di sini. Pesanan pembelian. Nah, selanjutnya ini kan kita udah selesai nih pesanan pembelian. Nah, dari pesanan pembelian ini biasanya kita langsung masuk ke penerimaan barang. Jadi setelah kita order, barangnya udah datang nih, udah diantar ke kita. Kemudian kita tinggal pilih penerimaan barang di sini. Nah, fitur penerimaan barang ini kan biasanya dipakai orang gudang juga kan ya. Nah, makanya nanti di penerimaan barang ini juga kita nggak ada harganya. Jadi cuma ada nama barang terus sama kuantitasnya aja yang datang tuh berapa. Nah, nanti kita tinggal pilih nama masuknya itu siapa. Kemudian di sini kita ada nomor terima. Nah, nomor terima ini adalah nomor surat jalan yang dikasih oleh suppliernya atau pemasoknya. Ini contoh kita isi asal aja. Nah, kalau nomor form ini adalah nomor untuk internal perusahaan kita. Nanti kamu bisa sesuaikan di sini. Nah, ini udah kita input nama pemasoknya, baru kita ambil lagi dari pesanan. Karena tadi kita kan sebelumnya dari pesanan pembelian ya. Berarti kita masukin pesanan. Kita tinggal ambil aja, nanti kelihatan. Oh, kita ada barang datang paku nih, harusnya 100 pack. Nah, nanti begini. Nah, nanti kalau ternyata kamu datangnya parsial, berarti kamu tinggal masukin aja di sini. Kamu tinggal edit aja. Contoh ternyata dari 100 ini yang baru datang 50 nih. Ya kan? Nah, nanti kita tinggal masukin barangnya parsial. Nah, nanti barangnya itu diterimanya itu di gudang mana? Kamu tinggal sesuaikan.
Contohnya ternyata masuk itu ke gudang utama nih yang 50 pieces. Kita klik lanjut, baru kita simpan di sini. Oh ya, selain itu kita buka daftar laporan dulu, kita biar kelihatan. Ini kan kita baru penerimaan barang nih, berarti baru ada barang masuk ke kita. Kita buka di laporan kartu stoknya di sini. Barangnya kita buka paku. Selain itu kita buka di laporan neracanya. Kita sambil buka. Selain itu nanti kita karena kita transaksi pembelian, berarti kan kita nanti berkaitan itu dengan utang ya, Bapak masuk. Kita buka juga laporan utangnya di sini. Nah, oke, berarti kita punya 3 laporan nih. Kita punya laporan utang, terus neracanya, sama kartu stoknya. Nah, tadi karena kita udah input penerimaan barang nih di sini nih. Nah, tadi kan kita bisa cek nih di laporan kartu stoknya. Cuma ini kan kita yang masuk 2.500. Kenapa 2.500? Karena kita pakai satuan itu yang terkecil di sini kalau untuk laporan defaultnya. Jadi kita kan tadi yang satu pack itu isinya 50 pieces ya. Nah, makanya di Akurat Online itu masuknya 2.500 karena yang tadi kita masuk itu baru 50 pack. Jadi 50 kalau dikali 50 kan jadinya 2.500. Cuma laporan ini masih bisa kamu edit, masih bisa kamu modif lagi. Nanti kamu tinggal klik modifikasi aja kalau pengen kamu lihat laporan satuan yang keduanya. Ini kita masuk ini kuantitas satuan kedua. Kita klik terus sama satuannya apa. Nah, jadi nanti kayak gini nih. Jadi dari 2.500 itu ternyata itu 50 pack isinya. Nah, jadi laporan di Akurat Online itu bisa kamu modifikasi, terus nanti bisa kamu cetak dan bisa kamu ekspor. Nah, kalau untuk modifikasi ini sesuai dengan kemampuan Akurat Online. Jadi Akurat Online itu udah siapin beberapa rumus yang bisa kamu gunakan. Jadi nanti kamu tinggal cari aja rumusnya di fitur modifikasi ini di sini. Nah, nanti di sini nih kamu tinggal masukin. Kalau udah kamu tinggal klik 2 kali baru nanti dia muncul di sini nih. Baru kamu klik simpan. Nah, nanti ini kan hasil modifikasi saya kayak gini nih. Jadi ada tambahan untuk kuantitas yang satuan keduanya. Nah, sekarang kita lanjut lagi transaksinya. Ini kita belum ngecek di laporan racanya. Nah, tadi di laporan racanya ini nambah untuk saldo persediaannya itu jadi 1 juta nilai persediaannya. Terus kita ada hutang pembelian belum ditagih. Ini karena kita baru penerimaan barang nih. Kita belum dikasih faktur. Ini jadinya masih 1 juta. Nah, sekarang kita masuk lagi ke fitur yang selanjutnya. Ini kan tadi kita penerimaan barang nih. Nah, fitur selanjutnya ini kita close dulu sebentar. Kalau kita udah terima barang, nah biasanya kan kita dikasih invoice, kita ditagih sama suppliernya. Nah, kalau udah ditagih, berarti kita masuk ya ke faktur pembelian di sini. Nah, faktur pembelian ini kita bisa gunakan kalau kita ditagih oleh supplier. Nah, nanti di fitur ini kita untuk pengakuan hutangnya juga jadinya. Jadi sekarang kita masukin aja nama pemasoknya itu siapa. Tadi kan kita pemasok A nih. Masukin pemasok A, kemudian kita klik ambil. Kita ambilnya dari penerimaan barang. Nah, nanti kelihatannya di sini. Nah, ini kan berarti kita udah terima barang. Tadi kan 50 nih. Nah, sekarang kita ditagih paku sebanyak 50 dengan total itu 1 juta. Itu dengan PPN jadinya 1.110.000. Kemudian kita masukin nomor fakturnya, ini nomor invoice yang didapat dari pemasoknya. Nah, ini kan kita udah selesai nih. Kemudian kita klik simpan. Nah, berarti ini udah disimpan, berarti kita udah ngakuin hutang ke pemasok A tadi. Kalau kita cek di laporan hutangnya, nanti di sini nambah nih. Ini kan tadinya kosong nih. Sekarang kita refresh. Nah, nanti hutang kita ada bertambah di sini. Kita ada utang ke pemasok A, itu nilai utangnya 1.110.000. Terus kalau kita cek di laporan racanya, nah tadi kan kita ada hutang pembelian belum ditagih nih 1 juta. Kalau kita refresh, nanti dia jadi utang usaha. Utangnya tuh jadi naik ke sini. Ini jadi utang usaha senilai 1.110.000. Nah, tadi kita nilai persediaannya itu 1 juta, terus kita ada PPN masukannya 110.000. Jadi nanti semuanya otomatis, tinggal sesuaikan aja. Nah, ini kan kita udah faktur pembelian nih, kita udah nyatet utangnya. Nah, kemudian gimana kalau kita mau bayar hutangnya? Kalau bayar hutangnya berarti kita masuk ke pembayaran pembelian di sini. Kita masuk ke pembayaran pembelian, kita klik. Nah, nanti kita tinggal pilih mau bayarnya itu ke mana. Kita kan tadi ke pemasok A. Kita pilih mau bayar pakai bank apa. Kita tadi ada bank BCA. Nah, ini saya ulang dulu sebentar. Nah, di bank ini saya close. Bank ini adalah akun kas dan bank yang kamu punya. Jadi kalau kamu punya kas kecil, terus kamu punya bank BCA, bank Mandiri, nah nanti kamu input di sini. Nah, nanti kamu inputnya maaf bukan di sini, nanti inputnya di buku besar di akun perkiraan. Nah, kalau kamu udah input di akun perkiraan sini, baru nanti muncul di sini.
Jadi ketika kamu mau transaksi nanti bisa kamu gunakan akun kas dan banknya. Nah ini kita tinggal pilih mau bayar itu pakai akun mana. Kita mau bayar pakai akun BCA contohnya. Kita tinggal klik ambil. Nah kemudian ini kan kelihatan nih, oh nomor faktur ini kita punya hutang 1.110.000. Kita klik lanjut. Setelah itu baru kita tinggal klik hitung nilai pembayaran. Nah kalau kamu bayar parsial, kamu tinggal klik, kamu tinggal edit aja di sini. Nanti itu bisa untuk bayar parsial. Ini contohnya kita bayar lunas aja di sini. Ini udah oke, baru kita klik simpan. Nah kalau udah klik simpan berarti nanti udah selesai nih. Di laporan faktur belum lunasnya juga nanti udah hilang. Kalau kita refresh, ini udah hilang. Kemudian kalau neracanya, ini kan tadi ada utang usaha nih. Sekarang coba kita refresh. Nah nanti utang usahanya jadi 0. Kemudian di bank BCA-nya ini akan berkurang. Kayak gitu kan, tadi bank BCA ini kita pakai untuk bayar kan ya, untuk bayar utang usahanya. Berarti nanti utang usahanya jadi 0, lah bank BCA berkurang sesuai dengan yang kita bayar untuk utang usahanya. Nah, sekarang kita udah selesai nih untuk transaksi pembelian di sini. Kita udah selesai semuanya untuk transaksi pembelian. Nah, nanti kalau kamu ngecek lagi di sini alurnya kan tadi kayak gini, pesanan, penerimaan, faktur dan pembayaran. Nanti tinggal kamu sesuaikan aja dengan alur yang ada di perusahaan kamu. Nah, selanjutnya kan kita udah melakukan pembelian di sini. Nah, kemudian kita mau melakukan penjualan. Nah, penjualan tuh gimana caranya? Nah, sekarang kita close dulu ini sebentar. Ada daftar laporannya, tetap kita buka. Cuma ini faktur belum lunas ya, kita ganti untuk laporan piutangnya di sini. Nah, ini untuk laporan piutang. Kemudian selain itu kita buka juga untuk laporan laba ruginya. Jadi nanti kelihatan nih untuk laporan laba ruginya. Ini kan kita masih 0 semua. Nah, sekarang kita buka untuk transaksi penjualan. Nah, sebenarnya kalau untuk transaksi penjualan itu kita ada mulainya itu dari penawaran, pesanan, pengiriman, faktur, dan penerimaan. Sebenarnya kita hampir mirip kayak alur yang ada di pembelian. Cuma kalau untuk penjualan ini kan kita berkaitannya itu dengan pelanggan. Kalau pembelian kan itu kita berkaitannya dengan supplier. Paling bedanya di situ aja. Tapi kalau untuk inputnya dia nggak jauh beda sebenarnya. Nah, terus kalau untuk di toko bangunan itu kan biasanya untuk transaksinya itu ada 2 macam. Ada yang langsung datang dan beli kayak di minimarket kan biasanya kita langsung datang tuh. Terus langsung beli. Nah, kemudian kita ada yang BPO atau BSO, maaf. Nah, itu nanti kamu tinggal sesuaikan. Nah, kalau untuk transaksi cash yang datang ke toko kamu, itu kamu bisa gunakan pakai aplikasi kasir sebenarnya. Jadi nanti kan kita udah ada kerjasama dengan aplikasi kasir nih. Nah, kayak gini. Nah, nanti kalau sebelumnya kamu udah berlangganan aplikasi kasir ini kita ada Moka, Olsera, Pawon, dan eSeller. Itu bisa integrasi ke Akurat Online. Jadi ketika kamu input transaksi, nanti masuk ke Akurat Online. Atau kita juga ada aplikasi kasir gratis dari Akurat Online, itu kita namanya Akurat POS. Nah, untuk penjelasan cara menggunakan Akurat POS nanti bisa kamu lihat di video di atas, karena saya penjelasan itu kan agak panjang kalau untuk cara penggunaannya. Nah, nanti kamu bisa cek aja di situ. Nah, kalau kamu pakai kasir Akurat POS ini dia gratis, dia tanpa biaya tambahan. Tapi gratisnya itu hanya untuk cabang pertamanya aja. Nah, nanti kalau untuk cabang kedua dan seterusnya itu kamu baru berbayar, ini harganya. Ini harga bulanannya kalau kamu nambah kasir di Akurat Online. Nah, jadi transaksinya itu ada 2. Ada yang pakai aplikasi kasir, itu biasanya untuk yang datang langsung, atau kamu bisa pakai fitur yang di sini, di modul penjualan. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, cuma untuk contoh kali ini kita pakai yang modul penjualan aja di sini. Jadi kita nggak pakai aplikasi kasir. Nanti kalau kamu pengen lihat penjelasan aplikasi kasir dari Akurat Online, kamu tinggal cek aja video yang tadi yang saya kasih di atas. Ini kita close dulu sebentar, kita lanjut ke transaksi penjualannya. Nah, transaksi penjualannya nanti kamu tinggal sesuaikan yang tadi saya bilang nih. Kamu bisa dari penawaran, pesanan, pengiriman, faktur, dan penerimaan penjualan. Nah, contohnya kita mulainya itu dari pesanan penjualan di sini. Nanti kamu tinggal buka aja. Nah, nanti kamu tinggal pilih di sini, di pesannya itu oleh siapa. Ini kan kita masih kosong nih, belum ada daftarnya. Kita tinggal masukin aja. Contoh kita mau masukin itu pelanggan A di sini. Kita masukin sebagai data baru. Kemudian kita pilih nih, kita mau jualan paku. Nah, si pelanggan A ini dia mau belinya itu apa? Contoh di si paku ini dia mau belinya 10 pack. Nah, ini kan kita satuannya masih pieces nih. Ini kita ganti ke pack. Nah, nanti kita kelihatan nih. Kita stok yang bisa dijual tuh ada berapa? Ini kan ada 50. Berarti kita masih bisa kalau jualnya itu 10. Nah, ini harga jualnya yang tadi kita input di pertama itu harga jualnya 40.000. Nah, ini jadinya 400.000. Nah, nanti gudangnya kamu bisa pilih nih. Ini gudangnya ngambil dari mana?
Kamu bisa ngambil dari Bekasi. Nah, Bekasi ini kan 0 stoknya. Nanti dia berubah. Ternyata stoknya itu ada di gudang utama. Nah, nanti kamu tinggal pilih aja nih di sini. Nah, ini udah. Baru kamu klik lanjut. Nah, selanjutnya di tab ini nanti kamu sama kayak di pembelian tadi. Ini ada syarat pembayaran, terus alamat, keterangan, dan pajak. Ini totalnya termasuk pajak atau enggak. Nah, ini kan kita udah nih. Baru kita simpan di sini. Nah, kalau kamu pengen lihat hasil cetakannya, kamu tinggal lihat aja di sini. Kamu bisa buka hasil cetakannya. Jadi yang tadi saya bilang sebelumnya, semua transaksi di Akurat Online itu kita punya hasil cetakannya. Nah, hasil cetakan ini nanti bisa kamu edit sesuai dengan kebutuhan kamu. Ini kan kayak gini nih. Nah, ini nanti kamu bisa cetak atau kamu tinggal download aja. Kemudian kita tutup, kita lanjut ke penerimaan, ke pengiriman, maaf. Kita kan tadi udah pesanan nih. Sekarang kita lanjut ke pengiriman pesanannya. Jadi kita udah masukin SO-nya di sini. Sekarang kita buat delivery ordernya. Kita tinggal pilih kirimnya itu kemana. Kita pilih dari pesanan. Nah, kita ambil nih. Kita lanjut di sini. Nah, selanjutnya nanti kelihatan nih. Oh, ternyata kita ada paku itu sebanyak 10 pieces, 10 pack maaf di sini. Nah, kalau udah berarti kamu tinggal klik simpan di sini. Nah, berarti kan ini udah ada barang yang keluar nih. Berarti kita bisa lihat lagi di laporannya, kita cek di kartu stoknya. Nah, kita kelihatan nih. Oh, ternyata kita ada barang keluar nih. Itu kuantitas keluarnya itu 500. Ini dengan kuantitas akhir kita 2000. Berarti kita ada yang keluar 10 pack di sini. Berarti kalau 50 dikurang 10 berarti sisa 40 pack. Kemudian kalau kita cek di laporan racanya apakah ada perubahan, kita lihat di sini, kita refresh. Nah, kayak gini. Jadi kita ada persediaan, ini nilainya berkurang nih. Sebelumnya kan 800.000. Sekarang kita ada nambah persediaan terkirim. Karena kita lagi ngirim barang nih, ngirim pesanan. Ini sebanyak 200.000. Berarti barangnya kita masih di jalan nih. Nah, kemudian di faktur belum lunasnya kita belum ada karena kita belum input faktur. Terus di laba ruginya coba kita refresh, ini belum ada. Nah, nanti kalau kita input faktur, baru nanti ada perubahan di faktur belum lunas dan laba ruginya. Ini kita close dulu, sekarang kita masuk ke faktur penjualannya. Nah, kita tinggal klik faktur penjualan. Nah, nanti kita tinggal pilih nih, pelanggannya itu atas nama siapa. Terus kita ambil. Ambilnya kita dari pengiriman pesanan. Kita klik transaksinya. Oh, nanti kelihatan nih. Oh, ternyata kita lagi ngirim paku sebanyak 10 pack nih. Nah, sekarang kita tagihkan ke pelanggannya. Kita klik lanjut. Baru kemudian kita klik simpan. Nah, ini udah selesai kita input fakturnya. Sekarang kita cek lagi di laporannya. Di laporannya kita cek di laporan racanya pertama. Nah, ini nanti kayak gini jadinya. Jadi yang tadi persediaan terkirim itu berkurang. Nah, terus nanti ada tambahan tuh piutang usaha di sini. Sama kita ada PPN keluaran di sini. Karena kan tadi kita pakai PPN ya. Jadi kita ada PPN keluaran sebanyak 44.000. Kemudian kalau kita cek di faktur belum lunasnya, nanti kelihatan nih piutang kita. Oh, ternyata kita ada piutang dari pelanggan A nih, sebanyak 444.000. Nah, kalau kita cek di laporan laba ruginya, nanti juga kelihatan. Oh, ternyata kita ada penjualan senilai 400.000. Dengan HPP-nya itu 200.000. Kemudian kita punya laba bersihnya itu 200.000. Nanti kelihatan di laporan laba ruginya. Jadi enaknya di Akurat Online itu kayak gitu. Laporannya itu semuanya otomatis. Jadi ketika kamu input transaksi, nanti Akurat Online proses datanya sampai jadi laporan yang kamu butuhkan. Nah, kalau kamu udah oke, ini kan kita faktur udah selesai nih. Nah, sekarang kita mau input pembayaran dari pelanggan. Nah, pembayaran dari pelanggan kamu tinggal masuk ke penerimaan penjualan di sini. Nah, nanti kamu tinggal pilih nih terimanya dari mana. Kita kan tadi pelanggan A ya. Nah, uangnya itu nanti masuknya kemana? Kamu tinggal pilih. Contoh uangnya saya pengen masuknya nih ke kas kecil aja. Kita tinggal klik ambil, kita ambil transaksinya, terus hitung nilai pembayaran. Sekarang kita klik simpan. Nah, ini udah oke, berarti kita cek lagi di daftar laporannya. Laporan laba ruginya ini nggak ada yang berubah, karena tadi udah berubah pas faktur penjualan. Terus faktur belum lunasnya nanti akan hilang nih. Karena kita udah melakukan input pembayaran untuk pelanggannya. Kemudian di laporan racanya, ini kan tadi ada piutang usaha. Kita refresh. Nah, nanti piutang usaha itu akan masuk ke kas kecil. Karena kan tadi kita terima uangnya itu ke kas kecil. Nanti kayak gini jadinya.
Nah, itu tadi adalah untuk transaksi penjualan. Jadi kita udah selesai semua ini untuk proses penjualannya. Nah, nanti kalau kamu pengen buka laporan lainnya, kamu tinggal klik aja di sini. Ini kan kita ada beberapa laporan. Kita ada 200 jenis laporan. Nanti sesuaikan dengan posnya masing-masing. Jadi kalau kamu pengen laporan keuangan, kamu tinggal klik aja di sini laporan keuangannya. Terus nanti kita ada laporan buku besar, kas and bank, piutang, sampai nanti ke laporan lain-lain. Nanti kita ada di sini semuanya. Nah, selain itu, selain untuk transaksi penjualan dan pembelian, nanti di Acrobat Online itu kan juga bisa untuk catat biaya operasional sebenarnya. Jadi selain kamu dapat modul penjualan, terus nanti modul pembelian dan persediaan di sini. Nah, nanti kamu juga dapat fitur atau modul di kas and bank. Yang biasanya ini nanti untuk catat biaya operasional. Terus nanti juga kamu dapat modul buku besar, modul perusahaan, modul pengaturan. Jadi nanti kamu dapat semua modul di sini. Nah, sekarang kita contoh untuk catat biaya operasional kayak gimana. Ini saya close dulu sebentar. Kita sekarang contoh untuk catat biaya operasional, kita masuk ke kas and bank. Kita pakai fitur pembayaran. Nah, nanti di sini kamu tinggal pilih nih, kamu mau pakai akun kas dan banknya itu yang mana. Contoh kita mau bayar itu pakai bank BCA. Kita klik akun perkiraannya. Ini kamu tinggal pilih nih, kamu mau bayar beban apa. Contohnya kita mau bayar beban listriknya tuh. Beban listriknya itu berapa? 1 juta contohnya. Kita tinggal lanjut. Nah, kalau kamu ada beban lainnya, kamu tinggal input aja di sini. Kamu mau input beban apa lagi? Contoh kita mau bayar beban iklan. Beban iklannya 500.000 contohnya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kalau udah selesai, kamu tinggal klik aja simpan. Nah, kalau kamu lihat di daftar laporannya, di laporan racanya, kan tadi kita saldo bank BCA-nya kita udah pakai nih, kita udah buat bayar. Nah, nanti saldonya itu akan berkurang. Nah, untuk biaya operasionalnya itu nanti masuknya itu ke laba tahun ini sebenarnya. Jadi nanti kan ini hasil dari laporan laba ruginya. Nah, kalau kita cek di laporan laba ruginya, ini kan tadi sebelumnya ini. Nah, kalau kita refresh, nah nanti berubah. Karena kan tadi kita belum input beban iklan kan ya. Baru kita tadi input penjualan aja. Nah, jadi nanti dari laba kotor kita 200.000, ternyata kita ada beban nih, beban operasional. Itu nilainya 1.300.000. Berarti kita laba bersihnya itu dapatnya 1.300.000. Nah, berarti perusahaan kita masih rugi nih. Ruginya itu 1.300.000. Nah, kayak gitu. Enak banget kan kalau pakai Acrobat Online untuk software akuntansi di toko bangunan. Nah, sebenarnya untuk perusahaan lainnya itu juga tetap bisa pakai Acrobat Online. Nah, kalau kamu pengen dijelasin untuk perusahaan lainnya, kamu tinggal tulis aja di kolom komentar. Kamu dari jenis perusahaan apa? Nah, nanti kamu tinggal tulis aja. Nanti saya akan buatkan video penjelasannya. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang cara menggunakan Acrobat Online sebagai software akuntansi di toko bangunan. Jika kamu ada pertanyaan lebih lanjut, kamu bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.